adik-adik yang ada di rumah bersama dengan Mama dan Papa serta guru-guru sekolah minggu semuanya. Apa kabar di hari minggu ini ya? Enci Olive harapkan adik-adik semuanya berada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Yeay! Mari kita nyatakan Tuhan Yesus baik. Ayo sama-sama adik-adik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Yeay! Nah, adik-adik, kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online di hari minggu ini, tepatnya di tanggal 14 Februari tahun 2021. Oke, sudah siap memuji nama Tuhan adik-adik? Siap ya pastinya. Tapi sebelum itu, persiapkan diri kita adik-adik. Enci undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa buka bersama dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari Minggu lagi ini kami boleh berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kami sudah siap untuk beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami seluruh anak-anak dan guru sekolah minggu serta Mama dan Papa yang selalu setia menemani adik-adik di ibadah sekolah minggu ini. Biarlah ibadah ini boleh membawa berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Diundang semuanya bangkit berdiri. Ayo, ada yang masih malas-malas ya. Bangkit berdiri semuanya adik-adik. Ayo semangat memuji nama Tuhan. Mari kita katakan kasih-Nya seperti sungai. Sambil tepuk tangan ya. Bersama Mama dan Papa serta guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, sama-sama kita katakan lagi. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ayo, semangat lagi sambil senyum penuh sukacita ya. Kita sama-sama memuji lagu ini karena memang benar kasih Tuhan Yesus sama seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Buat adik-adik semuanya, Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih
oleh Tuhan. Enci percaya tadi adik-adik sudah penuh dengan sukacita ketika kita memuji nama Tuhan. Oke, dan sekarang kita masuk pada pembacaan Alkitab dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Enci undang semua, mari kita berdoa dan kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati kami semua, supaya firman Tuhan ini membawa kekuatan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Sudah ya pastinya. Oke. Di minggu ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 29 ayat 31. Kejadian 29 ayat 31 ya, dengan judul Anak-anak Yakub. Nanti semuanya terdapat di dalam cerita ini. Kemudian adik-adik buka lagi ayat sebelumnya untuk ayat hafalan kita di minggu ini. Oke, kita buka di dalam Kejadian pasal 22. Oke, sudah adik-adik? Kejadian 22 ayat 18, itu ayat hafalan kita. Dan Enci akan baca buat kita semuanya, buat adik-adik, mama dan papa serta guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Ayat hafalannya terdapat dalam Kejadian 22 ayat 18 berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oke adik-adik, duduk yang manis, mari kita ikuti cerita berikut ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub.
Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku. Dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, Mujur telah datang. maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, Aku ingin berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. jawab Lea kepadanya, Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? kata Rahel, Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, cerita tadi menggambarkan atau menceritakan kepada kita bahwa Tuhan mulai membentuk bangsa Israel dimulai dari anak-anak siapa tadi adik-adik? Anak-anak Yakub, ya benar sekali. Dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Sama seperti bangsa dan negara kita Indonesia. Kita percaya bangsa dan negara kita Indonesia adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan melalui cinta kasih dan rahmat dari Tuhan Allah. Nah adik-adik, jangan lupa tadi
ayat hafalannya ya. Kejadian 22 ayat 18. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, waktunya persembahan adik-adik. Seperti biasa, adik-adik akan memberikan persembahan dan nanti dikumpulkan kepada guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan kita belajar lagi lagu isi Alkitab Perjanjian Baru. Nah, masih ingat nggak adik-adik? Oke, kalau masih ingat mari kita nyanyi bersama-sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Waktunya kreativitas. Nah, adik-adik, kreativitas minggu ini Enci akan menantang adik-adik untuk membuat gerak dan lagu. Mau tahu caranya seperti apa? Oke, nanti video gerak dan lagu akan Enci tayangkan. Adik-adik bisa lihat gaya Enci Olive dan Kakak Karin. Oke, selamat berkreativitas. Nah, adik-adik yang manis, hari ini kalau tidak salah ya, semua orang merayakan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang biasanya diperingati setiap tanggal 14 Februari. Nah, sekarang adik-adik Enci Olive mau tanya, apakah adik-adik merayakan Hari Kasih Sayang dalam bentuk seperti apa? Apakah seperti ini? Ya, memberikan bunga kepada mama atau papa atau teman-teman yang sangat adik-adik kasihi? Atau apakah memberikan coklat ya pada mama dan papa? Ya, apapun bentuk adik-adik semuanya itu, yang pasti adik-adik harus ingat pesan firman Tuhan. Enci akan memberikan buat adik-adik sebuah pesan cinta dari Alkitab untuk spesial Hari Kasih Sayang kita di hari ini tanggal 14 Februari. Nah, ada banyak pesan Alkitab buat adik-adik semuanya. Enci Olive pilih ada 2 ayat buat adik-adik semuanya. Adik-adik bisa buka, terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sana lengkap pesan Alkitab buat adik-adik semuanya. Enci baca 2 ayat ya. Oke. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan yang ini ya, adik-adik harus ingat di ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Oke, selamat berbagi kasih dengan orang-orang yang adik-adik cintai. Adik-adik, mari berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan telah menjaga kami, membimbing kami, bahkan menghentar kami dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan tadi membawa kekuatan bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu, dan kami tetap percaya bahwa
Tuhan Yesus membentuk kami sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mama dan papa kami. Biar Tuhan Yesus berkati apa yang menjadi pekerjaan mama dan papa kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam bekerja, sehingga mama dan papa kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami setiap hari. Dan biarlah kami sebagai anak-anak, kami boleh belajar dengan giat, belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh, sehingga ketika kami melakukan hal yang baik, maka kami akan diberkati dalam studi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karompasan. Biar mereka boleh tetap setia melayani Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan secara pribadi dan juga keluarga. Dan bahkan seluruh komisi pelayan anak yang ada di Jemaat Shalom di Karompasan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah doa syukur kami kepadamu Tuhan. Lebih jauh daripada itu, ampunilah akan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Shalom Karompasan menyampaikan terima kasih banyak kepada mama dan papa di rumah, guru sekolah minggu, serta adik-adik sekolah minggu yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan sebagai informasi adik-adik bahwa gereja kita, Jemaat Gemim Shalom, pada minggu depan akan dibuka kembali untuk beribadah bersama-sama di rumah gereja. Yeay. Tapi dengan catatan bahwa adik-adik sekolah minggu masih belum bisa mengikuti ibadah di rumah gereja, ya. Dan jangan lupa adik-adik, jaga kesehatan adik-adik dengan mengkonsumsi vitamin, ya, makan yang banyak, beristirahat yang cukup, dan jangan lupa sering cuci tangan. Dan akhirnya kita akan berpisah dari ibadah sekolah minggu online ini. Sekali lagi terima kasih Enci Olive ucapkan buat adik-adik semuanya. Dan diundang semuanya bangkit berdiri. Ayo, mana semangat adik-adik. Oke, kita akan berpisah dari ibadah sekolah minggu ini sambil kita nyanyi bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kita semuanya. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Sedang nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Haleluya, ku puji Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.